Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurul Inayah dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan C semester 1. Di sini saya membuat satu video memaparkan tugas pendidikan agama Islam dengan dosen Bapak Ghazali Sahroni SAG MM selaku dosen. Kali ini saya akan memaparkan tugas pertemuan kedua tentang materi toharoh atau sesuci. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai saja. Pengertian toharoh sendiri itu menurut bahasa yaitu bersuci, sedangkan menurut istilah itu suatu proses mensucikan diri dari hadas dan najis agar bisa melakukan ibadah kembali. Kemudian toharoh terbagi menjadi dua, ada toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas itu, jadi hadas sendiri itu adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci oleh agama dan harus disucikan agar bisa melakukan ibadah kembali. Hadas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Contohnya yaitu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, kemudian menyentuh kemaluan, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini bisa disucikan dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar yaitu contohnya bersetubuh atau berhubungan suami istri, kemudian keluar air mani, haid atau nifas, dan cara membersihkannya yaitu dengan cara mandi besar. Kemudian toharoh dari najis. Najis sendiri adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh agama yang menempel pada diri kita atau badan kita atau pada suatu benda atau suatu tempat. Kemudian najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, kemudian ada najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladoh atau najis besar. Najis mukhafafah atau najis ringan itu biasanya disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan masih minum ASI. Itu bisa disucikan dengan cara mempercikan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu bisa disebabkan oleh darah, nanah, kencing bayi perempuan, terus semua kotoran yang keluar dari kubuk atau dubur orang dewasa. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hakimiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat, terus bisa dirasakan dan bisa dibau. Kemudian najis hakimiyah itu najis yang tidak terlihat namun bisa dirasakan atau dibau. Contohnya apa? Kencing yang sudah kering, air kencing yang sudah kering. Kemudian yang terakhir, najis mughaladoh atau najis besar. Ini najis berasal dari air liur anjing atau babi. Cara mencucikannya yaitu mempercikan 7 kali
air suci kepada tempat atau sesuatu yang terkena najis, tapi suka menggunakan tanah liat juga. Kemudian ada wudhu dan mandi besar serta tayamum. Wudhu sendiri itu adalah mensucikan beberapa anggota tubuh sesuai anjuran agama agar kita bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan yang suci. Kemudian mandi besar atau mandi junub itu suatu mandi dengan niat mensucikan diri. Contohnya setelah haid, contohnya itu perempuan yang setelah haid wajib melakukan mandi wajib. Kemudian tayamum adalah proses mensucikan diri ketika di sekitar tidak ada sumber air untuk berwudu atau bersuci. Media untuk tayamum biasanya yang digunakan itu debu atau tanah. Diambilnya dari mana? Dari tempat yang belum terjamah oleh apapun atau siapapun atau yang dianggap suci. Kemudian macam-macam air untuk bersuci itu air suci yang memang bisa mensucikan. Contohnya air yang dari sumbernya seperti air hujan, air sumur, air laut, air embun, air dari sumber mata air es. Kemudian yang kedua ada air suci namun tidak dapat mensucikan, yaitu zatnya suci namun tidak dapat atau tidak sah untuk bersuci. Seperti yang pertama, air yang telah berubah salah satu zat atau sifatnya. Yang kedua, air sedikit atau kurang dari 2 kulah. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Air kelapa itu suci namun tidak dapat digunakan untuk mensucikan diri. Kemudian yang terakhir, air mutanajis atau air yang sedikit terkena najis, baik berubah sifatnya maupun tidak. Yang terakhir, air makruh atau yang terjemur dalam bejana selain emas dan perak. Baik, begitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.